Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Sumeg.co dimanapun Anda berada. Saya Mia tengah berada di Stasiun Kertapati Palembang. Kami akan menginformasikan situasi terkini jelang Nataru 2024 di Stasiun Kertapati Palembang. Baiklah pemirsa Sumeg.co dimanapun Anda berada, berikut kami informasikan situasi terkini dari Stasiun Kertapati Palembang. Jadi dari pukul 6 pagi masyarakat Palembang sudah mulai memadati Stasiun Kertapati Palembang untuk keberangkatan jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Tommy Wiryawan selaku Kepala Stasiun Kertapati Palembang. Kita akan menanyakan bagaimana persiapan menjelang Nataru tahun 2024. Oke. Gimana nih Pak persiapan jelang Natal dan Tahun Baru 2024 di Stasiun Kertapati Palembang? Oke, terima kasih Mbak. Persiapan kita yang pasti ada penambahan gerbong dari kereta api Raja Basa yang ke arah Lampung Tanjung Karang, lalu penambahan juga K1 untuk ke Asindang Marga yang menuju ke Lubuk Linggau. Lalu peningkatan okupansi ada di 10-15% saat ini, walaupun setiap hari KA ekonomi kita itu terjual habis. Saat ini penggunaan KAI Akses sangat membantu para calon penumpang kita untuk pembelian atau pembatalan dari kereta. Secara online gitu secara ya Pak? Online. Ya. Untuk persiapan-persiapan yang lain kita sudah siapkan tematik dari Natal dan Tahun Baru di Stasiun Kertapati sendiri maupun di stasiun lain. Gitu, Pak. Lonjakannya berapa banyak nih Pak dari hari biasa? Lonjakannya 10-15% tadi dari okupansi kita, Mbak. Namun kita mengantisipasi di tanggal 21 dan 22 untuk arus pergi penumpang, arus mudik, lalu pulangnya itu di tanggal 4 sampai 5. Itu lonjakan yang betul
banyaknya ya Pak Banyaknya ya. penumpang. Berarti untuk arus mudiknya di tanggal 21 sampai 24, Ya. tapi arus baliknya Di tanggal 4 dan 5 4-5 Januari 2025. 2025. Baik Pak, untuk himbauan Pak kepada penumpang nih biar tertib Oke. dan lancar lah Oke. perjalanan mudiknya. Oke, yang sudah kita lakukan ini Mbak, calon penumpang di Raja Basa dan Srelo, ini kan waktu berangkatnya berdekatan atau selisih 30 menit saja. Nah, dihimbau para penumpang apabila datang 1 jam sebelum, itu silakan masuk ke zona 2 atau ruang tunggu kita. Iya. Jangan lagi menumpuk di zona 3 atau sebelum masuk ke boarding. Nah, itu akan mengakibatkan bottleneck di boarding kita. Iya. Ya, jadi dihimbau 1 jam sebelum sudah sampai di stasiun Kertapati. Kertapati dan masuk ke dalam ya, Ya, Pak. karena keberangkatan kita sangat tepat waktu sih. Tepat ya. Jadi jangan sampai telat nih Pak Iya, ya. jangan Kalau sampai telat ya resikonya Resiko pasti ketinggalan. tertinggal. Oke. Iya. Untuk penumpang Pak, apa sih yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa? Oke, yang boleh dibawa itu seperti bagasi Pak yang standar, tas seperti itu, koper ukuran 20 kilo. Yang tidak boleh dibawa itu seperti buah-buahan yang menyengat, seperti durian atau buah-buah lain yang menyengat, lalu hewan-hewan melata seperti ular yang misalnya dibawa untuk peliharaan itu nggak boleh. Nggak Iya. boleh. Oke, baik Pak, itu aja pertanyaan. Terima kasih banyak atas Makasih, waktunya Pak. iya. Baiklah pemirsa, saya saat ini sedang berada dengan salah satu penumpang dari Stasiun Kertapati Palembang ya. Dengan Ibu siapa Mbak? Mbak Messi. Mbak Messi. Mbak Messi, tujuannya kemana ini Mbak? Ini mau ke Lahat. Lahat. Stasiun Lahat, ya. Oke. Ini dalam rangka apa berangkat ini Mbak? Kayaknya liburan deh. Liburan Natal dan Tahun Baru ya? Iya, akhir tahun. Untuk pemesanannya sendiri, ini pemesanannya dari mana tiketnya? Ini tiketnya kita online ya, kemarin pesannya langsung ke aplikasi KAI. Jadi sangat mudah ya saat ini Iya. ya. Pemesanan udah berapa lama? Satu minggu atau 2 minggu ya kira-kira, udah dipersiapan dari awal kayak itu. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak. Selamat liburan, hati-hati di jalan.